Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelia Putri Ahida dari jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi Indonesia ini kita ada 3 teori yang diambil bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori India. Teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Lalu setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat atau India. Teori ini dikemukakan oleh S. Hudgrouch dan G. Pitchnapel. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang dikembangkan oleh Snow Hudgrouch dan kawan-kawan. Teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia, Sucipto Wirjo Suprato. Soal awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Jadi teori India ini dibenarkan oleh sejarawan Indonesia yaitu Sucipto Wirjo Suprato. Yang kedua ada teori Arab. Teori Arab atau Mekah ini menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Der hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Jadi di teori kedua ini, di teori Arab ini menjelaskan kalau Islam ini masuk melalui jalur perdagangan dari masa kekhalifahan. Yang ketiga ada teori Persia atau Iran. Teori ini menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran, didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification. Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan, Jajadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Indonesia. Adapun budaya tabot di Bengkulu dan tabuk di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Jadi di teori Iran ini itu terbukti dari beberapa tulisan kaligrafi Islam yang bercorak di batu nisan. Lalu juga dilihat hal serupa dengan adanya adat istiadat setiap tanggal 10 Muharram. Sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisina Isma Amalia akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam. Penyebaran Islam dalam Indonesia sendiri terdapat ada 5 cara. Yang pertama, melalui perdagangan, kemudian perkawinan, kemudian pendidikan, kesenian, dan juga politik. Oke, untuk yang pertama adalah perdagangan. Media perdagangan adalah salah satu tahap awal dari penyebaran Islam di Indonesia, yang mana diperkirakan terjadi pada abad ke-7, yang mana juga disebarkan oleh orang Arab, Persia, dan juga India. Dalam agama Islam, setiap orang atau siapapun bisa menyebarkan agama Islam. Hal inilah yang memudahkan setiap orang untuk menyebarkan agama Islam. Untuk yang kedua adalah perkawinan. Nah, perkawinan ini terjadi karena adanya media perdagangan, yang mana para pedagang-pedagang yang datang ke Nusantara kelamaan akan menetap dan membuat suatu keluarga. Selain itu, juga karena mudahnya memasuki agama Islam, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, pendidikan sendiri tidak dapat lepas dari peranan-peranan ulama, kiai, dan juga guru-guru agama. Para tokoh inilah yang menyelenggarakan pendidikan-pendidikan dengan cara pondok pesantren dan lain sebagainya.
Untuk yang keempat adalah media kesenian. Media ini dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan lain sebagainya. Ini yang paling terkenal adalah seni, musik, dan juga wayang. Melalui media inilah banyak ulama yang menyebarkan agama Islam. Salah satu tokohnya adalah Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah politik. Dengan politik ini cukup mudah karena dengan masuknya pimpinan atau sultan atau sunan yang ada di Indonesia, maka otomatis rakyatnya juga akan memeluk agama yang dianut oleh pimpinan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami dari kelompok 13 tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Ya, saya akan membawakan bagian ketiga, peradaban Islam di Sumatera, dan bagian ke-6 nanti, yakni peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Baik, saya mulai. Bagian ketiga atau C, peradaban Islam di Sumatera. Di Sumatera ada banyak sekali kerajaan Islam yang tersebar di Pulau Sumatera, yang menandakan peradaban Islam yang pernah berjaya di pulau tersebut. Yang pertama itu ada Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam di wilayah Sumatera. Kesultanan Perlak juga terkenal akan daerahnya yang menghasilkan banyak kayu perlak. Kayu perlak sendiri merupakan jenis kayu yang sangat cocok dalam pembuatan kapal. Oleh karena itu, daerah ini terkenal dengan sebutan Kesultanan Perlak karena wilayahnya yang strategis serta memiliki hasil alam yang baik, menjadikan Perlak sebagai kawasan pelabuhan niaga yang berkembang pada abad ke-8 Masehi. Semakin ramainya transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Muslim dari Arab dan Persia menjadikan masyarakat di daerah Perlak semakin dekat dengan Islam. Berbagai perkawinan campur dengan saudagar Muslim dan warga setempat juga menjadi faktor utama semakin meluasnya Islam. Proses awal Islamisasi sendiri berkaitan dengan adanya perdagangan serta pembentukan kerajaan, di mana kronologi singkatnya dapat kita temukan dalam buku-buku Islam. Salah satunya yaitu buku yang dikarang oleh Jajat Burhanuddin yang berjudul Arus Sejarah Islam Indonesia, yang di dalam buku itu menjelaskan berbagai hal lain terkait perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang kedua itu ada Kesultanan Samudra Pasai. Sebenarnya di Sumatera banyak sekali kerajaan atau kesultanan Islam, tapi di sini kami hanya menulis dua atau memasukkan dua kerajaan Islam besar di Sumatera. Yang kedua yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Nama lain dari Kesultanan Samudra Pasai adalah Samudra Darussalam. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di bagian pesisir pantai utara Sumatera. Lokasinya berada di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Beberapa bukti sejarah yang mengaitkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah ditemukannya beberapa makam raja serta berbagai penemuan koin berbahan emas dan perak yang berisikan nama-nama raja. Kesultanan ini didirikan oleh Marah Silu yang memiliki gelar Sultan Malik As-Sholih pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh pada tahun 1521 Masehi ketika dikalahkan oleh bangsa Portugis. Pada awal-awal masa berlayarnya bangsa orang-orang Barat atau orang asing ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mencari kekayaan. Kemudian yang ketiga itu ada peninggalan peradaban Islam di Sumatera. Dari banyak kerajaan atau kesultanan Islam di Sumatera yang menandakan peradaban Islam di Pulau Sumatera, kita merangkum beberapa peninggalan
peradaban Islam di Sumatera. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, ada sebuah tempat yang bernama Barus di Sumatera yang disinyalir sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia khususnya Barus melalui berbagai macam cara seperti perdagangan, pernikahan, dan tasawuf. Di sana ditemukan sebuah makam kuno di komplek pemakaman Mahligai, Barus. Dalam makam tersebut ada batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin, seorang Muslim yang wafat pada tahun 672 Masehi. Terdapat juga makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Batu nisan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai berangka tahun 696, yaitu Sultan Malik As-Saleh juga terdapat di sana. Ini merupakan bukti utama. Ini merupakan bukti utama bangsa Muslim, orang Muslim di kawasan Indonesia Malaya. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Baik. Itu adalah bagian ketiga. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan nanti di bagian ke-6, yaitu peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri ingin memaparkan judul peradaban Islam di Indonesia, yaitu di Maluku. Yang pertama yaitu di Ternate. Masuknya Islam di Ternate Utara diperantai oleh 4 syekh, yaitu Syekh Mansur, Syekh Yusuf, Syekh Umar, dan Syekh Amin. Kerajaan di Maluku ini menjadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Masyur Malumo menjadi raja pertama yang memimpin pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Kolono Marhum menjadi raja pertama Ternate yang masuk Islam setelah didakwahi oleh murid Sunan Giri yang bernama Datu Maulana Husain. Kolono Marhum wafat digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin ini lulusan sekolah agama Islam yang diasuh oleh Sunan. Ternate mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Sultan Babuloh. Sultan Babuloh ini tidak hanya dia mengusir Portugis, tetapi bisa memperluas wilayah hingga ke Pulau Sulu, Filipina. Kemudian B. Kesultanan Tidore. Raja Ciriliati menjadi raja pertama yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia dijuluki gelar Sultan Jamaluddin. Kemudian setelah Sultan Jamaluddin wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Mansur. Pada masa ini Tidore kedatangan bangsa Spanyol. Kemudian setelah datang bangsa Spanyol, bangsa Portugis tidak senang dan berujunglah antara Spanyol dan Portugis ini mereka bertempur. Tidore kembali bangkit pada Sultan Kaichil Nuku, di mana dalam masa pemerintahannya Tidore memperluas dan mencakup Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan. Kemudian bagian C yaitu peninggalan Ternate. Yang pertama itu ada Masjid Kesultanan Ternate, kemudian Istana Kesultanan Ternate, komplek pemakaman Sultan Ternate, dan peninggalan sejarah di Kesultanan. Kemudian yang terakhir peninggalan Kerajaan Tidore, yaitu ada 3: Istana Kerajaan Tidore, Masjid Sultan Tidore. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ramadan akan melanjutkan presentasi dari kelompok 13. Makalah yang berjudul Peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Saya di sini akan membawakan bagian ke-6 dari makalah kami,
yaitu peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, para perancang negeri ini dihadapkan pada pilihan, apakah Indonesia akan menjadi negara yang diatur berlandaskan Islam atau menjadi negara sekuler? Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi itu, diambillah beberapa keputusan. Mereka, para perancang negeri ini, yang terdiri dari banyak nasionalis dan orang-orang tidak sedikit juga ulama, mereka menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintah mengakui nilai keagamaan yang positif. Karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Peradaban Islam sesudah kemerdekaan ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga keagamaan. Yang pertama, yaitu adanya Departemen Agama. Departemen Agama, dulu namanya Kementerian Agama, didirikan pada masa Kabinet Syahrir pada tanggal 3 Januari 1946. Usaha untuk mendirikan departemen itu mulanya mendapat halangan dari para perumus UUD 1945. Ketika PPKI mengadakan rapat pada tanggal 19 Agustus 1945. Akan tetapi Komite Nasional Pusat atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, pada tanggal 11 November 1945 mengusulkan pendiriannya. Usul itu diprakarsai oleh Kiai Haji Abu Dardiri, Kiai Haji Soleh Suaidi, dan Muhammad Sukoso Wirjo Saputro. Kesemuanya adalah anggota KNIP dari daerah Banyumas. Usul itu mendapat dukungan dari Muhammad Nasir, Dr. Muwardi, dan Dr. Marzuki Mahdi, dan Muhammad Kartosudarmo. Semuanya anggota KNIP dan disetujui oleh badan legislatif tersebut. Dapat dikatakan bahwa berdirinya Departemen Agama merupakan penyesuaian pihak pemerintah kala itu dengan keinginan mayoritas Muslim. Sebelum terbentuknya kementerian ini, ada pembahasan mengenai apakah kementerian ini akan dinamakan Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama. Akhirnya diputuskan menjadi Kementerian Agama, yang pertama-tama mempunyai 3 seksi dan kemudian 4 seksi, masing-masing untuk kaum muslimin, umat Protestan, dan umat Katolik Roma, dan umat Hindu Buddha. Dulu disebut sebagai Hindu Bali. Ya, jadi ada 4 seksi, yaitu untuk umat Muslim, Protestan, umat Katolik, Roma, dan umat Hindu Buddha. Karena ia tidak mengatur hanya satu agama, tetapi 5 agama yang diakui Indonesia, maka pemimpin politik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan juga bukan negara agama. Ya, dasar pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dianggap memadai untuk membenarkan adanya Departemen Agama ini. Tujuan dan fungsi Departemen Agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. Yang kedua, mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Yang ketiga, memberi penerangan dan penyuluhan agama. Yang keempat, mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. Yang kelima, mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi. Yang keenam, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan perkembangan departemen ini, strukturnya berkembang, yang awalnya hanya terdiri dari 4 seksi, sekarang terdiri dari 5 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha. Menteri Agama juga dibantu oleh Lembaga Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang, Agama serta Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusdiklat Pegawai. Itu yang pertama, adanya Departemen Agama. Kemudian peradaban Islam di Indonesia. Yang kedua itu pasca kemerdekaan ditandai oleh pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Bagian kedua itu pendidikan. Setelah Indonesia merdeka,
terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan pada madrasah. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Pada tahun 1946, Departemen Agama mengadakan latihan 90 guru agama. 45 orang diantaranya kemudian diangkat sebagai guru agama. Pada tahun 1948 didirikanlah sekolah guru dan hakim Islam di Solo. Haji Mahmud Yunus, seorang lulusan Kairo yang di zaman Belanda memimpin sekolah normal Islam di Padang, menyusun rencana pembangunan pendidikan Islam. Dalam rencananya, Madrasah Ibtidaiyah, beliau rancang selama 6 tahun. Beliau rancang lama pendidikan yaitu 6 tahun. Kemudian Sanawiyah pertama 4 tahun dan Sanawiyah atas 4 tahun juga. Mahmud Yunus juga menyarankan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah umum yang disetujui oleh Konferensi Pendidikan se-Sumatera di Padang Panjang yang diselenggarakan pada 2-10 Maret 1947. Akan tetapi, semua yang sudah dirintis itu mengalami kemandegan karena terjadi aksi militer Belanda kedua. Setelah revolusi selesai, usaha untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah agama dimulai kembali. Bukan saja untuk Jawa dan Sumatera, melainkan seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga yang didirikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, ya masa belajar 6 tahun, Sanawiyah 4 tahun, Aliyah 3 tahun, Sekolah Guru Agama Islam 5 tahun bagi lulusan sekolah dasar, baik umum maupun agama, dan 2 tahun lulusan SMP atau Sanawiyah. Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam atau SGHA, yang masa belajarnya 4 tahun bagi lulusan SMP atau Sanawiyah. 2 sekolah yang terakhir, yaitu Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam, itu mengalami perubahan pada tahun 1953. PGA atau menjadi 6 tahun, 4 tahun bagian pertama dan 2 tahun bagian atas. Sedangkan SGHA dihapuskan pada tahun 1954 dan digantikan dengan Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN yang masa belajarnya 4 tahun bagi lulusan PGA 4 tahun. Berkenaan dengan perguruan tinggi Islam, kaum muslimin di Indonesia sejak awal sudah berpikir untuk membangunnya. Mahmud Yunus membuka Islamic College pertama pada tanggal 9 Desember 1945 di Padang, yang terdiri dari Fakultas Syariah dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Perguruan tinggi Islam yang khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian Kementerian Agama pada tahun 1950. Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1950, Fakultas Agama di UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Dan pada tanggal 26 September 1991 secara resmi dibuka sebagai perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957 di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA. Akademi ini dimasukkan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas dan dalam pemerintahan dan untuk mengajarkan agama di sekolah. Pada tahun 1960, PTAIN dan ADIA disatukan menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, juga di bawah Kementerian Agama. IAIN ini terus berkembang pesat. Pada tahun 92, ada 14 buah IAIN di seluruh Indonesia dengan fakultas lebih dari 100, juga bermula dari Jakarta dan Yogyakarta. Pada awal tahun 1980-an dibuka program Pasca Sarjana IAIN, dan beberapa tahun kemudian IAIN Alauddin Ujung Pandang dan IAIN Syah Kuala Aceh juga membuka program yang sama. Sampai tahun 1992, program Pasca Sarjana IAIN Jakarta sudah mengeluarkan puluhan orang doktor. Nah, itu yang kedua, yaitu masalah soal pendidikan pendidikan umat Islam di Indonesia yang menandai adanya peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ketiga yaitu hukum Islam. Lembaga Islam yang penting yang ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat.
Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai dan rujuk wakaf, hibah dan baitul mal. Keberadaan lembaga peradilan agama di masa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan pada tahun 1989. Undang-Undang Peradilan Agama ini merupakan kelengkapan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, D. Peradilan tata usaha negara. Sebagai suatu undang-undang lain untuk mengatur 4 lingkungan peradilan yang diundangkan dalam undang-undang itu, antara lain Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Berkenaan dengan itu, Ismail Sunni mengatakan bahwa selama Orde Baru ada 3 undang-undang yang merupakan tonggak-tonggak penting bagi umat Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1970, kemudian Undang-Undang Nomor 1 1974, kemudian Undang-Undang Nomor 7 1989. Dengan 3 undang-undang tersebut berlakulah hukum Islam dan tata hukum nasional di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Nah, itu dia yang ketiga, itu tentang hukum Islam yang menandakan peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian yang keempat itu haji. Indonesia termasuk negeri yang banyak mengirim jemaah haji. Ya, Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Ya, wajar bahwa kalau Indonesia negeri yang banyak mengirim jemaah haji. Di masa penjajahan memuncak pada tahun 1926 hingga 1927 sekitar 52.000 orang pergi ke Mekah. Sungguh pun angka itu baru pada tahun-tahun terakhir terlewati. Tetapi umumnya dalam keadaan biasa jumlah jamaah meningkat cepat karena memang keinginan menunaikan ibadah haji semakin kuat. Angka tertinggi sampai tahun 1992 yaitu sekitar 107.000 orang jamaah haji Indonesia diberangkatkan. Sejak awal tahun 1970-an, banyak para pejabat tinggi pemerintah termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci. Dari kalangan mereka lah Amir Al-Hajj atau pemimpin jamaah haji Indonesia ditunjuk. Semenjak zaman penjajahan Belanda, umat Islam Indonesia ingin mempunyai kapal laut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Iuran dikumpulkan, saham diedarkan, tetapi selama zaman jajahan keinginan ini tidak terwujud. Setelah Indonesia merdeka, usaha ini dilanjutkan. Pada tahun 1950, sebuah yayasan yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia didirikan di Jakarta. Pemerintah memberikan kuasa kepada yayasan itu untuk menyelenggarakan perjalanan haji. Sebuah bank yang bernama Bank Haji Indonesia dan sebuah perusahaan kapal pelayaran Muslim Indonesia atau MUSI didirikan. Tetapi 10 tahun kemudian perusahaan MUSI ini masih saja bertindak sebagai agen dalam mencarter kapal dari perusahaan asing. MUSI tidak mempunyai kapal sendiri. Cara ini ditempuh sampai tahun 1962. Ketika MUSI atau yang mengurusi pelayaran Muslim Indonesia untuk haji, ketika MUSI ini dibukukan oleh pemerintah, mungkin sekali karena pertimbangan politik setahun sebelumnya, pada tahun 1961, petugas haji Indonesia atau PHI yang bertugas memberikan kemudahan-kemudahan naik haji juga dibubarkan karena banyak anggota PHI adalah anggota Masyumi, partai yang telah dibubarkan. Pada tahun 1961 itu juga suatu perusahaan pelayaran baru, Persyaratan Terbatas Arafat, didirikan dengan modal dari para jemaah haji atau calon jemaah haji itu sendiri. Dan pada tahun 1964 panitia perbaikan haji diganti dengan badan baru, yaitu Dewan Urusan Haji. Dewan ini mengajak PHI untuk kembali mengurus jemaah haji, tetapi campur tangan pemerintah di dalamnya semakin besar karena bertanggung jawab penyelenggaraan haji terletak pada pemerintah setempat. Namun semua usaha yang dilakukan tidak ada yang berhasil. Kemudian setelah Presiden Soekarno turun, tahun 1966 organisasi swasta mulai lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan haji.
Banyak umat Islam yang menjadi korban dari kegiatan ini. Ada jemaah yang tidak dapat berangkat atau dibiarkan tanpa layanan dalam perjalanan. Ini merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah pada tahun 1970 memegang monopoli perjalanan haji. Alasan mengapa pemerintah melakukan monopoli dalam perjalanan penyelenggaraan haji adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah merasa bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan haji agar masyarakat Indonesia merasa tenteram dan terjamin. Kedua, kemungkinan faktor laba juga menjadi perhatian pemerintah. Walaupun hal ini tidak dimasukkan untuk dikejar, tetapi sekurang-kurangnya uang masuk secara ekstra dapat juga dicatat. Uang ini karena tiap jemaah dibebankan tambahan biaya untuk berbagai dana, mempermudah usaha pemerintah memberikan bantuan ke berbagai proyek yang bermanfaat bagi umat Islam, seperti penyelesaian pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerintah menyediakan Tim Pembimbing Haji Indonesia atau TPHI, Tim Pembimbing Haji Daerah TPHD, Tim Kesehatan Haji Daerah TKHD. Kemudian di samping itu pemerintah masih perlu untuk mengangkat Tim Pembimbing Ibadah Haji TPIH. Sesuai dengan aspirasi sebagian masyarakat, sejak tahun 1980-an dikenal adanya ongkos naik haji atau ONH+, yang tentu berbeda dengan ONH biasa dalam hal pelayanan. Karena kelebihan pelayanan itu maka biayanya juga lebih mahal dari ONH biasa. Kemudian yang kelima yaitu adanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menganggarkan administrasi Islam untuk umat Islam adalah mendirikan Majelis Ulama. Suatu program pemerintah apalagi yang berkenaan dengan agama hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong oleh ulama. Karena itu, kerjasama antara pemerintah dan ulama perlu terjalin dengan baik. Pertama kali Majelis Ulama didirikan pada masa pemerintahan pertama kali Majelis Ulama didirikan berdiri di daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Di Jawa Barat berdiri pada tanggal 12 Juli 1958, diketuai oleh seorang panglima militer. Setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan TII pada tahun 1961. Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan seperti dakwah dan pendidikan. Dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan dalam kongres tersebut, disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu mewakili Islam dalam konsultasi antar umat beragama. Kemudian yang keempat, penghubung antar ulama dan umara atau pemerintah, serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional. Nah, itulah bagian ke-6 dari makalah kami, yaitu Peradaban Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian saya akan sambung ke bagian ke bab 3 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari makalah yang kami bawakan. Nah, kesimpulan. Dari sini kita paham bahwa masuk dan menyebarnya agama Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang panjang, mulai dari banyaknya para ahli sejarah yang mengemukakan teori-teori masuknya Islam di Indonesia, cara penyebaran agama Islam di Indonesia, serta kita telah mengetahui bahwa ada banyak bukti peradaban Islam melalui peninggalan kerajaan atau kesultanan Islam yang pernah berkuasa di Nusantara. Dan dari pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa peradaban Islam sesudah kemerdekaan ditandai dengan dibentuknya Departemen Agama dalam Pemerintahan, Pendidikan, Hukum Islam, Haji, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ya, itu dia. Jadi kesimpulan dari kelas kami ini tadi yang pertama itu peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan itu banyak ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang pernah berkuasa di Indonesia.
juga yang memiliki banyak peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang. Dan peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dapat ditandai dengan banyak dibentuknya lembaga-lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memudahkan kehidupan umat Islam di Indonesia, untuk majunya peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang tadi kita sudah sebutkan, ada Departemen Agama, ada pendidikan Islam, ada hukum Islam, ada lagi masalah haji dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Itulah sekian makalah dari kami kelompok 13 peradaban Islam Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.